Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Indonesia ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok artikel ilmiah yang berjudul alasan aplikasi retail lebih cocok menggunakan NoSQL dibandingkan SQL. Untuk kelompok-kelompok kami sendiri terdapat anggota yakni Mas Hidayatul Fadilah, Mas Indra Bayu Leonardo, dan dengan saya Prayuda Yudhitama, Mas Revan Bagus Amrullah, dan Mas Yudhistira Agung Prayuda. Adapun daftar isi yang ada pada artikel ilmiah ini yang akan kami presentasikan terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Adapun abstrak yang terdapat pada artikel ilmiah kami yakni menyoroti terkait perbandingan penggunaan kedua jenis basis data dengan berfokus pada alasan mengapa NoSQL lebih cocok pada operasional terkait manajemen data finansial dalam transaksi harian perusahaan retail. Analisis komprehensif terhadap karakteristik SQL dan NoSQL dengan data yang dikumpulkan dari tinjauan literatur dan studi kasus implementasi basis data pada perusahaan retail menunjukkan bahwa NoSQL memberikan keunggulan dalam konsistensi data, integritas transaksi, dan kemampuan mengelola skema yang kompleks. Adapun simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks aplikasi perusahaan retail menggunakan NoSQL lebih disarankan daripada SQL. Meskipun SQL biasanya memiliki kinerja yang baik untuk query yang kompleks dengan banyak relasi antar tabel, yang mana cocok untuk aplikasi yang mengharuskan analisis data yang rumit. NoSQL cocok untuk kasus di mana respon yang cepat diperlukan seperti pada aplikasi transaksional. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Teknologi informasi memainkan peran krusial pada perusahaan retail, di mana aplikasi perusahaan retail menjadi penentu keberhasilan bisnis. Pemilihan jenis database menjadi faktor penting untuk mendukung kestabilan dan keamanan aplikasi tersebut. Maka muncullah perdebatan basis data mana yang baik, apakah SQL atau NoSQL. Faktor dorongan guna penanganan data yang lebih dinamis, cepat, scalable, dan mendorong industri untuk memilih NoSQL. Artikel ini membahas alasan mengapa aplikasi retail dengan karakteristik pengelolaan data yang unik memilih NoSQL sebagai solusi yang lebih sesuai. Selain itu, artikel ini menjelaskan perbedaan berdasar antara SQL dan NoSQL, serta bagaimana karakteristik khusus NoSQL, seperti fleksibilitas skema dan kemampuan horizontal scaling, memberikan keuntungan signifikan dalam konteks aplikasi retail. Boleh next. Oke, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan pembanding untuk menganalisis keuntungan dan kekurangan antara penggunaan SQL dan NoSQL dalam konteks aplikasi perusahaan retail. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, studi kasus, implementasi basis data di berbagai lembaga keuangan. Oke, kemudian kita lanjut untuk hasil penelitian dan pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang query. Query itu adalah sebuah perintah tertentu yang digunakan untuk mengakses, seperti meminta ataupun menampilkan satu atau beberapa data pada sebuah database. Kemudian, data yang dipanggil melalui query ini dapat berinteraksi dengan data lain di dalam tabel yang berbeda agar user dapat dengan mudah membaca data. Kemudian yang kedua adalah SQL. SQL adalah bahasa umum yang digunakan untuk mengambil data dari basis data relasional. Bahasa SQL telah menjadi standar de facto dalam pengelolaan basis data relasional dan saat ini didukung oleh hampir semua server basis data untuk pengelolaan data. Yang ketiga adalah NoSQL. NoSQL merupakan cara pengambilan sebuah data yang dapat dilakukan dengan cepat, termasuk proses penyimpanan data tersebut karena cara kerja dari NoSQL ini
tidak berdasarkan relasi seperti tabel relasional. NoSQL dapat mengelola sebuah basis data menggunakan skema yang fleksibel dan tidak perlu query yang kompleks sehingga memiliki skalabilitas yang tinggi untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang ada. Hasil penelitian selanjutnya ada 3 poin utama dari NoSQL, yaitu performa, fleksibilitas, dan skalabilitas. Kita bahas dari performa terlebih dahulu. Performa NoSQL database terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu read dan write. Performa yang lebih tinggi terpengaruh oleh ketidakperlunya NoSQL database memeriksa struktur data, primary key, dan foreign key saat menyimpan data. Hal-hal tersebut memberikan kecepatan akses yang tinggi. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas. Dalam MongoDB menyimpan data dalam format dokumen yang menggunakan JSON. Namun MongoDB memiliki format khusus yang bernama BSON atau Binary JSON. BSON sebagai skema dokumen dan pemetaan untuk bahasa pemrograman aslinya. Setiap rekaman dalam format JSON ditandai dengan kurung kurawal dengan nama field diikuti oleh titik 2. Dan kemudian nilai dari field tersebut dituliskan setelah titik 2 sesuai tipe datanya. Tipe data yang didukung oleh BSON mencakup string, integer, boolean, ada juga double, array, objek, dan lainnya. Fleksibilitas ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih mudah dan adaptasi kebutuhan yang lebih beragam. Lalu selanjutnya skalabilitas. Skalabilitas merujuk pada kapasitas sistem untuk mengelola peningkatan beban kerja. Dalam konteks database, ini mencakup perubahan kinerja saat menambahkan node baru atau melakukan pembaruan perangkat keras. Database NoSQL didesain untuk mengatasi tantangan skalabilitas dengan menggunakan pendekatan horizontal dan metode elastis. Pendekatan elastis melibatkan penambahan node ke dalam sistem di masa depan daripada mengupgrade perangkat keras yang sudah ada. Baik, menyambung dari Mas Evan sebelumnya untuk hasil penelitian dan pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Faisal Anugrah Baswara dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Perbandingan Kemampuan Database NoSQL dan SQL dalam kasus ERP Retail, di mana di dalam pengujiannya NoSQL yang diwakili oleh MongoDB dan SQL yang diwakili oleh MySQL diuji menggunakan dataset dari 1 sampai 8.000 dan naik secara bertahap, menunjukkan bahwa perbedaan performa yang signifikan antara kedua jenis SQL tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam grafik gambar di bawah berikut. Dari grafik di atas, dapat dianalisa bahwa untuk pengambilan data yang menggunakan NoSQL, waktu eksekusi atau runtime-nya cenderung lebih stabil dan tetap, walaupun jumlah data yang diambil bertambah. Sedangkan jika menggunakan SQL, waktu eksekusinya akan bertambah lama, sesuai dengan penambahan data yang akan diambil. Sehingga, dari segi performa dan skalabilitas akan lebih untung menggunakan NoSQL, karena dapat menghemat waktu eksekusi, walaupun dataset yang ada sangat banyak. Bab selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan tinjauan literatur dan hasil komparasi yang membandingkan karakteristik SQL dan NoSQL, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efisiensi sumber daya dan kecepatan akses data yang cukup signifikan pada NoSQL. Terlihat pengquerying data pada NoSQL seperti create, read, update, dan delete lebih unggul, sehingga mampu digunakan pada aplikasi retail yang di dalamnya terdapat banyak skema. Dan query NoSQL lebih scalable dan dapat mengikuti perkembangan retail yang lebih besar. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan dapat dilihat dari skin berikut. Bisa lanjut, Mas? Baiklah, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang sudah memaparkan artikel ilmiah kami yang berjudul Alasan aplikasi retail lebih cocok menggunakan NoSQL dibandingkan SQL. Apabila ada teman-teman atau pertanyaan maupun tanggapan dari presentasi kami, bisa dicantumkan pada kolom komentar. Atas kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.